Oke, bismillah. Ready ya, nak? Oke. Itu matiin aja, unmute aja. Oh, udah di mute dan saya mungkin ya. Mute suaranya juga. Mute suaranya. Kecil aja suaranya. Bisa? Jangan mute dulu. Oke. Ini terlalu dekat ya. Oke. Bismillah. Yuk, udah ya, ready ya? Kita mulai nak ya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu sholihat. Ananda semua, hari ini kita ketemu lagi di jam kimia untuk melanjutkan PBL kita 3 hari yang lalu ya. Jadi hari ini jatah kita adalah kelanjutannya. Berarti apa? Kemarin sudah mengerjakan LKPD ya nak ya. Berarti sekarang kalian akan presentasi setiap grup ya nak ya. Kita ada 4 grup atau 4 kelompok. Nanti presentasi masing-masing kelompok ya. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Kita berdoa, kita mohon supaya pembelajaran kita hari ini dan seterusnya dimudahkan Allah, mudah dipahamkan dan mudah kalian untuk mendapat nilai yang terbaik ya. Oke. Hari ini saya minta tolong kakak Afi untuk memimpin doa. Ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita berdoa supaya diberikan cara berdoa mulai. Oke, terima kasih kakak Afi. Alhamdulillah. Tidak putus-putusnya kita terus bersyukur ya, bersyukur kepada Allah atas segala keadaan, atas segala kondisi. Kita hari ini sehat ya. Gimana? Anak-anak Ustazah sehat semua ya? Ya, Ustazah. Yang hari ini tidak masuk siapa ya nak ya? Mutia ya. Mutia kenapa nak? Gimana kabar Mutia? Belum dapat kabar. Belum dapat kabar. Oh iya, mungkin sakit atau apa, saya pun belum dapat kabar ya. Mudah-mudahan kalaupun Mutia ada keperluan atau ada urusan dimudahkan Allah. Kalau Mutia mungkin sakit atau kurang sehat, mudah-mudahan segera cepat sembuh ya. Oke, gimana hari ini? Siap untuk tampil, untuk presentasi? Oke, siap. Kita mulai dari kelompok 4, siap? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 1? Siap. Jadi hari ini kelompok 1 yang paling sedikit karena Mutia tidak hadir ya. Kebetulan kelompok 1 hanya 4 orang. Kalau kelompok yang lain 5 orang. Tapi tak apa ya, tetap semangat ya. Walaupun bertiga, tapi tetap semangat ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya nak ya. Kita berarti hari ini kita mulai dari kelompok yang paling besar ya. Berarti kita mulai dari kelompok 4 ya. Terus saya minta lebih semangat, kemudian lebih percaya diri, kemudian jangan takut-takut, jangan malu-malu ya nak ya. Kalau bisa maskernya dibuka dulu ya. Nanti laptop mau saya pindahkan ke depan sana supaya kelihatan apa kalian ya, mimiknya, gesturnya kelihatan ya. Oke, saya copot dulu sebentar. Oke nak, jangan takut dengan kamera ya. Oke, ya silakan kelompok 4 seperti biasa. Silakan tampil berlima ya nak ya. Kemudian jangan lupa aturan mainnya gimana kalau mau tampil ya. Nah, kalian yang udah tahu gimana ininya, SOP-nya. Bentar, nampak enggak? Saya atur dulu. Yang cantik-cantik kelihatan. Di mana nak? 5 nampak nak? Di situ nak?
Gak mau Usahakan semua tampil ya. Oke. Suaranya kalau bisa maskernya dibuka dulu lah nak, ya. Biar suaranya jelas. Saya kadang-kadang nggak dengar. Jelas, Jadi jelas. Kami kuatkan. nah, kalau suaranya nggak jelas, saya kasih nilainya juga nggak jelas, ya. Oke, ingat ya, semua dinilai ya, penampilan pada saat diskusi dan juga pada saat presentasi. Oke, Kenapa sih nama? kita kasih kesempatan kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau menyampaikan tentang dampak dan manfaat gas mulia. Oke, jadi dari video yang sudah kami tonton, gas helium dimasukkan ke dalam balon agar balon dapat diangkat ke atas. Terus kenapa balon tidak menggunakan CO2 kenapa balon tidak diisi dengan CO2? Karena CO2 tidak seringan gas helium yang dapat mendorong balon naik ke atas. Lalu kenapa balon identik dengan mulut tidak bisa? Oh ya. Kenapa balon yang diisi dengan helium bisa terbang? Karena helium itu adalah senyawa yang sangat ringan, jadi dia bisa mengangkat balon naik ke atas. Dan gas helium sendiri terdapat pada golongan 8A. helium, neon, xenon, argon, krypton, dan radon. Satu lagi. Kelimpahan unsur golongan apa nanti? Coba ulang urutannya. Saya kok tadi masih lanjut. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ya, harus hafal ya kak urutannya ya. Kelimpahan unsur golongan 8A di alam. Helium terbentuk dari puluhan radioaktif unsur-unsur berat seperti partikel alfa 5,24 kali 10 pangkat minus 4 di udara, neon 1,82 kali 10 pangkat minus 3 di udara, argon 0,934 di udara, xenon 8,70 kali 10 pangkat minus 6 di udara, radon 60 pangkat minus 14 di udara. Nomor atom dari helium adalah 2, neon 10, argon 18, krypton 36, xenon 54. Warna dari helium adalah merah pucat, neon merah jingga, argon biru, krypton biru pucat, xenon hijau. Berikutnya kesimpulan yang diperoleh berdasarkan data pada di atas adalah semakin besar jari-jari, energi ionisasi semakin kecil. Semakin ke bawah, kerapatan dan tinggi semakin tinggi. Semakin ke bawah, nomor atom semakin bertambah. Semakin ke bawah, energi ionisasi berkurang. Kemudian, sifat kimia dari golongan 8A gas mulia adalah krypton dan xenon dapat membentuk KrF2 dan XeF2 jika kedua unsur ini diradiasi dengan uap paksa dalam ruang. Xe2 dapat bereaksi selanjutnya menjadi XeF4. Jika suhu dinaikkan, adapun XeF2 dapat terbentuk jika xenon padat direaksikan dengan difluorida pada suhu minus 120 derajat Celcius. Manfaat dan dampak golongan unsur 8A. Manfaatnya helium pengisi balon udara, pengisi lampu pijar, campuran hidrogen untuk menyelam. Neon, cairan pendingin pada reaktor nuklir. Argon, pengisi lampu listrik. Krypton digunakan dalam fotografi kecepatan tinggi. Xenon membius pasien dalam proses pembelahan. Radon sinar yang dipancarkan dapat digunakan dalam terapi penyakit kanker. Dampaknya, helium menimbulkan halusinasi pada penyelam jika dicampurkan dengan nitrogen dan oksigen. Neon yang terlepas pada penguraian konsentrasi oksigen udara. Argon tidak dapat membentuk campuran kimia sejati. Dan jika tercampur dengan xenon, sifat radioaktifnya bahaya. Xenon tidak bercampur senyawa yang beracun karena dapat dioksidasi yang sangat kuat. Radon di dalam
menyebabkan kanker paru-paru. Cara pembuatan unsur halogen. Unsur halogen biasanya dibuat melalui elektrolisis garamnya, baik larutan maupun lelehan garam halidaya. Semua unsur gas mulia diperoleh melalui proses distilisasi bertingkat udara cair, kecuali helium dan solder. Oke, jadi Kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran kali ini adalah kami banyak mengetahui banyak gas mulia yang tersimpan di udara. Contohnya digunakan untuk balon udara, xenon ada di dalam Oranius, dan krypton yang membantu proses fotografi kecepatan tinggi. Unsur-unsur ini terdapat di golongan 8A. Yang merupakan gas inert, yaitu sukar bereaksi karena elektron sudah stabil. Nah, oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kita yang hari ini, kemarin kita udah sepakati ya, kita masing-masing kelompok punya 3 soal yang akan dilempar ke kelompok berikutnya, ya. Karena materi kita ini adalah berkaitan dengan masalah HOTS, ya. Jadi kalian kemarin kan sudah mulai belajar tentang soal-soal HOTS, sudah mulai membahas soal-soal. Jadi hari ini mudah-mudahan kalian sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari grup lawan kalian atau dari grup sebelah, ya. Nah, oke. Kira-kira kelompok 4 sudah siap dengan 3 pertanyaannya? Siap. Oke, sekarang kita lempar kemana nih pertanyaan? Ke kelompok mana dulu? Ini kebetulan kita di apa? Boleh ke kelompok 2 atau ke kelompok 3? Oke, siap-siap kelompok 2, kelompok 3. Ini mau kemana dulu Kak Tita? Silakan. Hah? Kita yang ngasih pertanyaan. Kalian dong yang ngasih pertanyaan yang mana? Nah, oke. Kelompok mana dulu? Kelompok 2 dulu atau kelompok 3? Nah, kelompok 3 siap-siap. Ada serangan dari kelompok 4. Serangan pertanyaan ya, maksudnya ya. Oke. Diarahkan ke sana Kak. Siapa yang mau memberi pertanyaan? Kelompok 3 sana, Kalnia. Oke. Gas mulia yang bersifat radioaktif adalah Radon, Masya Allah. Oke, berikutnya. kita mau tanya loh. Oke, kelompok 2. Unsur gas mulia memiliki titik beku dan titik ini paling tinggi adalah Kasih timer. titik beku dan titik ini paling tinggi. Aduh, kalau jawabannya salah berarti pindah. Gimana? Beda. Yang titik beku itu beda. Ini tuh beda. Yang titik didihnya satu-satu. Yang ditanya itu titik beku sama titik ini loh. Iya. Satu lagi. Ini. Soalnya derajat itu kalau di Google beda. Jawabannya adalah helium dan radon. Jadi kelompok 2 agak kehilangan skor ya. Setengah, ya. Ya apa? Nanti boleh ada serangan balik. Sekarang satu lagi kelompok 1. Nah, nggak apa-apa. Jantung kehidupan nomor 1 hilang. Jari-jari atom unsur gas mulia makin ke bawah makin besar karena Nomor atomnya semakin besar. betul. Alhamdulillah. Oke, jadi gimana tadi pertanyaan dari kelompok 4 bisa dijawab oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Tapi agak di kelompok 2 agak macet ya jawabannya ya, belum pas ya. Oke. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Pembelajaran kali ini menyenangkan. Mengasihkan? Sabila? Jangan senyum, komen. Mudah dipahami. Mudah dipahami. Salsa?
lebih aktif. Lebih aktif. Lebih aktif. Kemudian Dinda? Seru. Lebih seru. Alhamdulillah ya. Jadi ini komentar dari kelompok 4 ya. Sekarang saya pula yang berkomentar gantian ya tentang penampilan kalian. Kalau kemarin komentar penilaiannya saya simpan di sini, tapi mulai yang hari ini saya expose ya, supaya sama-sama tahu ya. Oke, untuk kelompok 4 secara umum sudah ada perubahan sedikit dibanding yang 2 pertemuan yang sebelumnya ya. Mungkin yang agak saya bisa kasih penekanan di sini untuk terutama Tita dan Nadine yang sudah agak nampak perubahannya. Tapi Salsa, Safira, dan Dinda masih malu-malu, masih takut-takut, nggak tahu takut sama laptop saya, apa takut sama kamera di HP ya. Jadi biasakan nak ya pede. Kalau kita sudah belajar, berarti kita pasti pede ya. Karena kita sudah tahu ilmunya. Tapi kalau kita masih bingung, masih belum paham, itu mungkin kita takut-takut, ragu-ragu ya kan ya. Safira belajar nggak kemarin untuk mempersiapkan hari ini kan kita akan ada tes kan? Belajar ya? Oke, Salsa sudah belajar, Dinda juga, Kak Tita dan Kak Nadine juga sudah ya. Alhamdulillah ya. Oke, jadi penampilan kelompok 4 hari ini, wow, alhamdulillah bagus ya. Oke, terima kasih buat kelompok 4. Oke, silakan ya. Oke, siap-siap kelompok berapa berikutnya? Kelompok 3 dulu ya. Nah, oke, kelompok yang rame-rame nih. Silakan. Paskan ya nak ya. Oke, udah pas 5 di situ. Oke, udah nampak ya. Oke, silakan. Agak sini sedikit kak, kakak nggak nampak nanti. Nah, kak Najib. Oke. Yuk. Siapa duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang tugas mulia. Berdasarkan tidak terakhir yang dapat kami amati adalah kegunaan gas premium kepada balon. Balon tidak bisa terbang jika ditiup balon karena balon akan terisi dengan CO2 dan bukan helium. Balon yang diisi dengan gas helium bisa terbang karena gas helium merupakan gas yang ringan daripada balon yang ditiup dengan CO2. Oke, udah lanjut. Suaranya agak kencang nak. Unsurnya termasuk dalam bagus mulia dan helium, neon, argon, radon, cairan, dan kripton. Limpahan unsur golongan 8A di alam ada helium 5,2 kali 10,4%, neon 1,8 kali 10,3, kripton 1,1 kali 10,4, xenon 8,7 kali 10,7, argon yang paling banyak terdapat di alam yaitu 0,93%, sementara radon bersifat radioaktif sehingga sangat sedikit terdapat di alam. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan data tabel fisis gas mulia adalah semakin ke bawah afinitas elektron semakin besar, rapatnya semakin besar, jari-jari kovalent semakin besar, jari-jari ion juga semakin besar. Sementara kekebalan energi didih semakin kecil, juga energi ionisasi semakin kecil. Selanjutnya saya menjelaskan tentang sifat kimia golongan 8A gas mulia. Jadi sifat kimianya ada tidak reaktif karena elektron valensinya sudah stabil. Lalu ada ionisasinya sangat tinggi, jadi susah melepaskan elektron. Selanjutnya ada jari-jari atom yang semakin bertambah karena nomor atomnya juga bertambah. Kerapatan dan titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Lalu gas mulia banyak terdapat di udara kecuali radon karena radon bersifat radioaktif. Lalu kereaktifan gas mulia sangat rendah. Lalu elektron negatifannya 0
sehingga memiliki kecenderungan sukar menangkap elektron. Oke, berikutnya. Adapun manfaat dan dampak dari unsur gas mulia. Di helium penggunaan dalam sehari-harinya seperti pengisi balon udara, dan neon itu cairan pendingin pada reaktor nuklir, argon pengisi bola listrik atau bola, krypton dengan dalam fotografi kecepatan tinggi, xenon itu membius pasien dalam proses pembedahan, dan juga radon itu sebenarnya dapat digunakan dalam terapi pencegahan kanker. Dampaknya halusinasi jika ditambah nitrogen atau oksigen. Oke. Cara pembuatan unsur halogen. Gas mulia monoatomik bersifat tidak reaktif. He digunakan proses pengembunan, ekstraksi He, Ne, Ar, Kr, Se dari udara dengan distilasi. Distilasi. Oke. Berikutnya. Kesimpulannya, Kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran hari ini adalah jadi gas mulia merupakan gas yang paling ringan. Contohnya kayak helium yang bisa menerbangkan balon. Seperti buat industri sebagai jenis pestisida. Oke. Disebut mulia karena semua unsur ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektronik sinar. Oke. Ada lagi? Oke. Terus refleksi gimana? Refleksi setelah 6 kali video sama hari ini gimana? Coba dulu dari mulai ke Alika. Masing-masing ya jawabannya ya. Udah memahami materi kualitas. Makanya tadi saya bilang maskernya dibuka. Ya, udah memahami materi. Oke, good. Kemudian Kak Maiza. Oh iya. Rahma, sorry. Mudah-mudahan lebih cepat menghafal. Gimana? Lebih cepat menghafalnya, lebih cepat dihafalnya. Oke, good. Sekarang Maiza. Lebih terbiasa dengan presentasi Ya, jadi udah lebih berani presentasi ya. Nah, jangan takut. Kemudian suaranya full power ya. Keluarkan. Oke, Karmia. Jadi karena yang pengalaman kayak dari tugas kelompok, kerja kelompok, presentasi. Iya, jadi belajar kelompok, kemudian presentasi. Oke, good. Kakak, ya. Ya. Ya, jadi nggak belajar sendiri, bingung sendiri, takut sendiri nggak ya? Kalau udah berteman, berkelompok itu lebih asik ya belajarnya. Oke, alhamdulillah ya untuk kelompok 3. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dari kelompok 3? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan ke saya? Enggak. Oke. Sebelum kalian bertanya ya, saya pula menilai balik ya. Oke. Untuk kelompok 3 hari ini ya, setelah 3 kali presentasi, oke, nampak ada juga kemajuan, tapi nggak semuanya. Yang ada yang masih tetap takut-takut ya, malu-malu, tapi nggak apa-apa ya, itu namanya proses ya. Yang namanya proses itu nggak bisa serta-merta ya, bertahap ya. Oke, untuk Kalmia dulu. Kalmia ini kemajuannya bagus ya. Tapi sebelumnya kalau saya review sebelumnya juga Kalmia ini juga yang paling
ini paling banyak ambil bagian, paling banyak suaranya ya dari dua yang sebelumnya. Kemudian untuk Kak Najla Rahma, Kak Najla masih agak sedikit takut-takut ya, tapi hari ini udah agak lebih lah ya, agak keberaniannya tambah sedikit ya Kak ya. Kemudian Kak Maiza juga, terus adalah tambahan sedikit ya kemajuannya. Kak Aska sebenarnya juga sudah bagus, cuma masih tertutup ini, jadi saya masih begini-begini dengarnya ya. Kayaknya maskernya tebal kali nak ini begini ya, model baru. Oke, yang terakhir Kak Nabila juga hari ini sudah mulai tambah ininya keberaniannya ya. Jadi jangan takut-takut ke depan. Jadi presentasi itu lihat ke depan, lihat lawannya, lihat audiensnya. Nah gitu ya, nggak usah. Gak ada yang perlu ditakutkan kan, apalagi kalian sudah belajar, kalian sudah tahu ilmunya ya, nggak usah takut-takut ya. Oke, sekarang giliran kalian untuk memberi pertanyaan kepada teman kalian. Terserah mau dimulai dari kelompok mana nih. Kasih pertanyaan yang sulit-sulit. Oke, mana dulu? Kelompok mana dulu nih? Jawabannya jangan agak-agak ya. Kalau A, jangan A, O, B, O, C ya. Afifah, nggak boleh tukar-tukar jawabannya. Makanya pastikan dulu baru dijawab ya. Oke. Silakan. Mau ke kelompok mana dulu pertanyaannya? Kelompok 4 dulu. Oke. Siapkan jawaban. Kita CS. Siapkan jawabannya. Nah, apa itu? Mengapa gas mulia tidak reaktif? Nah, siapkan dulu jawabannya. Nah, nanti siapa yang udah paling yakin baru bersuara. Kasih waktu. Kalau kelamaan lempar ke kelompok berikutnya. Siapa tahu memang nggak tahu jawabannya. Oke, timer jalan terus. Karena gas boleh memiliki kepemilikan transparansi yang paling penuh dan dengan sedikit kecenderungan untuk menerima elektron. Ya, betul. Ya, stabil. Oke, good. Kelompok 4. Terus berikutnya kemana? Kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Baru nanti kelompok 1 ya. Siap-siap. Kelompok 2. Tolong didengar pertanyaannya. Kenapa helium tergolong gas mulia? Kenapa gas helium tergolong gas mulia? Ya. Afifah jadi dari berawal nih Afifah pertanyaan jawabannya tukar-tukar. Oke, disepakati dulu apa jawabannya? Sepakati dulu. Diskusikan dulu apa jawabannya. Kenapa helium masukkan di golongan gas mulia? Awas kabel ya nak ya. Kenapa? Karena sifatnya mirip dengan neon yang berada di bawah He di dalam Oke, benar ya. Oke. Bagus ya kelompok 2 jawabannya. Oke, berikutnya satu lagi pertanyaan untuk kelompok 1. Kenapa gas mulia hanya bereaksi dengan oksidan terkuat tapi tidak bereaksi dengan reaksi terkuat? Iya, kelompok 1 3 dulu jawabannya Kak. Ulang-ulang. Kenapa gas mulia hanya bereaksi dengan oksidan terkuat tapi tidak bereaksi dengan reaksi terkuat? Kita udah. Nah, ini pertanyaannya sengaja ini. Ini untuk Kak Atika nih pertanyaannya nih. Coba kembali kepada ininya. Sifatnya tadi nak. Gimana? Kelompok 1 bisa jawab? Jangan menyerah. Oke, diskusi
Setelah ini siap-siap kelompok 2 ya. Ya. Pembagian tugasnya. Karena kalau reduktor dia nggak bisa oksidasi lagi. Dan 48. Ya. Juga. Apa? Kira-kira jawabannya? Apa tadi pertanyaannya? Kenapa? Coba ulang lagi kalian. Kenapa? Gas kimia hanya bereaksi dengan oksidator kuat, tapi tidak bereaksi dengan reduktor kuat. Nah, tadi jawabannya? Kalisa? Kalau ketemu reduktor dia nggak bisa oksidasi lagi. Udah 8. Sudah mentok. Oke, kira-kira benar. Karena tidak kan nilai elektronegatifnya sama dengan nol, sehingga gas mulia tidak memiliki kecenderungan untuk menangkap elektron. Iya, oke, ya. Jadi kembali sebenarnya jawabannya gini ya, nak ya. Setiap menerima pertanyaan itu ditelaah dulu kalimatnya. Apa itu tadi reduktor? Apa maksudnya reduktor? Oh, berarti reduktor berarti dia akan mengalami proses apa? Oksidasi. Kalau dia oksidator berarti mengalami reduksi. Nah, bagaimana dengan sifat gas mulia ini kan gitu? Nah, kita kembalikan seperti itu, ya. Nah, jadi nggak kemana-mana mikirnya, ya. Oke, kembali ke cuma reduktor oksidator. Dia mengalami apa? Oksidasi atau reduksi, ya. Oke, bisa? Jadi kira-kira udah terjawab semua? Sudah, alhamdulillah, ya. Oke, penampilan dari kelompok 3 sudah bagus. Bagus hari ini, sudah ada kemajuan dibanding yang 2 ya sebelumnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum Tutup dulu. Ya, presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, sekarang kelompok 2 ya. Hai. Ini kelompok pemenang poli ini kemarin. Jadi apa? Tarik tambang. Iya, aku menang loh. Aku menang. Nih kamu ya. Aku juara 1 aja nih. Kan kamu yang ditanya. Aku kan nggak ditanya. Iya. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bakal mempresentasikan tentang KKPD golongan 8A. Mulai. Wadah. Jadi nomor 1, berdasarkan video tersebut, apa yang didapatkan amati adanya gas helium yang membuat balon terbang karena zat helium itu sifatnya ringan. Oke. Terus nomor 2, berdasarkan gambar di atas, apakah balon akan terbang jika ditiup? Tidak, karena jika kita tiup, gas yang keluar dari mulut itu berbeda dengan gas helium. Terus nomor 3, Yang keluar itu gas apa? gas oksigen. CO2. CO2 ya. Oke, good. Terus Mengapa balon yang diisi dengan gas helium dapat terbang, sedangkan yang ditiup dengan menggunakan mulut tidak bisa terbang? Karena gas helium itu sifatnya ringan, jadi dia bisa menerbangkan balon, sedangkan yang ditiup itu CO2 sifatnya nggak ringan. Terus nomor 4, berdasarkan gambar SPU di atas, gas helium termasuk dalam golongan berapa? Golongan 8A. Oke. Unsur apa saja yang termasuk golongan gas mulia itu ada 6: helium, neon, argon, kristal, xenon, radon. Ya. Terus kalau nomor 6, limpahan unsur golongan 8A di alam itu helium itu 5,2 kali 10 4, neon 1,8 kali 10 3, argon 0,39, dia yang paling banyak dibuatnya di alam. Krypton 1,1 kali 10 4, xenon 8,7 kali 10 6, yang terakhir radon 6 kali 10 14, dia yang paling sedikit ada di alam. Berikut ini adalah jawaban sifat dari
warna helium merah pucat, neon merah juga, argon merah muda, kripton putih biru, xenon biru. Konfigurasi elektron helium 1s2, neon 1s2, 2p2, argon 3s2, 3p6, kripton 4s2, 4p6, xenon 5s2, 5p6. Titik leleh helium min 272,2, neon min 248,6, argon min 189,4, kripton min 157,2, xenon min 111,8. Titik didih helium min 268,9, neon min 246, argon min 185,9, kripton min 153,4, xenon min 101,1. Kerapatan helium 0,178, neon 0,9, argon 1,78, kripton 3,73, xenon 5,89. Energi ionisasi helium 2640, neon 2080, argon 1520, kripton 1350, xenon 1170. Afinitas elektron helium 21, neon 29, argon 35, kripton 39, xenon 41. Ke elektronegatifan helium 2,7, neon 4,4, argon 3,5, kripton 3, xenon 2,6. Jari-jari kovalen A, helium 0,5, neon 0,65, argon 0,95, kripton 1,10, xenon 1,30. Jari-jari ion A, helium 93, neon 112, argon 134, kripton 169, xenon 190. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari data tabel di atas adalah kesimpulannya gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam golongan 8A. Unsur-unsur yang meliputi helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Tiap unsur pada golongan ini memiliki karakter yang berbeda-beda, baik ditinjau dari konfigurasi elektron, sifat fisis, sifat kimia maupun kegunaannya. Sifat kimia dari golongan 8A ada konfigurasi elektron yang stabil membuat gas mulia bisa digunakan sebagai penyebaran konfigurasi elektron. Kedua, sifatnya itu sangat inert, hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk kayak Se, Fe2, Se, Fe4, sama Se, Fe6. Manfaat dan dampak unsur golongan gas mulia. Manfaat helium mengisi balon udara, dampaknya menimbulkan halusinasi. Kalau neon, manfaatnya mengisi bola lampu di landasan pesawat. Kalau dampaknya neon yang melepas bisa mengurangi konsentrasi oksigen di udara. Argon, manfaatnya mengisi tabung pemadam kebakaran. Dampaknya tidak dapat membentuk campuran kimia sejati. Jadi kalau manfaatnya sebagai pendingin untuk reaktor nuklir, dampaknya apabila telah bercampur dengan xenon yang terjerat dalam campuran senyawa bahan bakar nuklir, sifat radioaktifnya berbahaya. Kalau xenon manfaatnya sebagai obat bius pembedahan, dampaknya xenon tidak beracun tetapi senyawanya bersifat sangat beracun. Manfaat radon berperan sebagai sistem peringatan gempa, dampaknya dalam rumah menyebabkan kematian akibat kanker paru-paru. Good. Cara pembuatan halogen itu halogen dapat dibuat secara elektrolisis sama mengoksidasi sinyal harga. Gas itu jarang dibuat di laboratorium karena tidak ada oksidator yang mampu mengoksidasi gas harga. Kesimpulan dan konklusi dari pembelajaran ini kita dapat mengetahui bahwa gas mulia terdapat di atmosfer bumi dalam jumlah yang relatif rendah. Kesimpulan sudah? Refleksi? Coba dulu dari kakak. Masing-masing. Kak Afi lah. Kak Afi dulu apa? Agak banyak sedikit lah komennya. Pelajaran ini menjadi lebih Refleksi itu adalah kita mereview kembali. Apa dari awal pertemuan kita yang kemarin sampai yang sekarang ini, apa yang berkesan, kemudian apa yang kurang. Iya, dari proses itu.
sambil mengingat dari awal kemarin kita ada apa itu di awal pelajaran, kemudian apa lagi? Kita bisa jadi lebih ngerti karena kita kasih videonya dulu. Lihat videonya dulu, kemudian Jadi lebih ngerti aja sih. jadi lebih ngerti aja. Oke, kemudian Kak Ira. Ya lebih paham aja karena dikasih video-video itu terus Nah. isi soal latihan. Nah, ada tambahan dari video juga ya, ada tambahan informasi ya. Oke, kemudian Kita bisa tahu kok kenapa balon yang ideal itu bisa terbang. ya, dan sekali-sekali pengen juga ikut terbang dengan balon udara ya Kak Fani ya. Amin. Ya. Oke, Kak Wan. Sama juga jadi tahu sifatnya helium itu ringan terus Iya. jadi gampang juga memahami pelajarannya. Iya. Kapan-kapan Kak Wanda pengen juga. Iya nanti saya sama Fani mau ke Kapadokia Mas. Nah, Kapadokia. Amin, amin ya. Saya juga pengen tuh Kapadokia ya. Iya soalnya nanti dibayarin Fani. Nanti Amin, ya amin. kita kalau saya udah income-nya berapa digit. Oke, oke ya. Itu tadi dari penampilan kelompok 2 ya. Oke, setelah kalian presentasi ini dari saya pula ya. Oke, saya dulu mau kasih penilaian ya. Oke, Afifah, hari ini bagus ya, nampak kemajuannya. Dibanding yang 2 yang kemarin. 2 yang kemarin masih takut-takut, malu-malu. Oke, kemudian Wanda. Saya di sini. Wanda juga hari ini sudah lebih ini lagi atraktif. Memang dari kemarin juga ramai juga ya. Oke ya. Jadi memang seperti itu nah ya, nggak usah takut-takut ya. Kemudian Kak Friska. Kak Friska juga hari ini walaupun masih ada sedikit-sedikit malu-malunya ya. Nah, tapi sudah lebih tampil lebih berani ya. Kemudian Kakak Dira. Nah, Kakak Dira juga sudah ada kemajuan sedikit ya. Nah, tambah lagi ya, besok masih ada lagi kita 1 kali lagi video ya Kak, lebih berani lagi. Oke, kalau Kakak Fani ya memang sudah berani ya. Oke, bagus ya. Jadi kelompok 2 alhamdulillah penampilannya bagus hari ini ya. Oke, sekarang jatah kalian adalah memberi soal kepada ini kelompok lain. Oke, mulai dari kelompok mana? Mana yang mau dipilih? Kasih pertanyaan yang tajam-tajam. Kelompok 1 dulu atau kelompok 3? Apa 4? Oke, kelompok 4 siap-siap. Akan ada pertanyaan dari kelompok 2. Ayo. Siap. Siap. Pertanyaannya, unsur-unsur gas mulia memiliki kecenderungan sifatnya stabil. Dia susah bereaksi dikarenakan Halo, kelompok tuh lagi. Dengerin juga nanti dilempar pertanyaannya. Dikarenakan elektron mereka sudah stabil. Apa gimana tadi pertanyaannya ulang lagi? Afifah? unsur-unsur gas mulia mempunyai kecenderungan sifat sangat stabil atau sukar bereaksi. Hal ini disebabkan Iya betul. Elektron mereka sudah stabil. Karena harga Indonesia lebih tinggi. Ya. Jadi dia sulit untuk terionisasi karena energinya tinggi. Nah, ya. Ya, hampir benar ya. Sedikit lah ya. Oke, cincai. Oke, berikutnya Kak, kemana pertanyaannya? Oke. Titik PV dan titik lele gas mulia dari HE hingga XE makin tinggi karena Nah, coba disepakati dulu jawabannya, dicari dulu jawabannya. Oke, Kak Nabila lagi mencari jawaban. Kak Maisa lagi memikirkan. Aska lagi senyum-senyum. Ayo, apa kira-kira jawabannya? Kalmia, Rahma, karena gaya Van der Waals-nya paling kuat. gaya Van der Waals-nya makin kuat. Gitu deh. Oke, sekarang nomor 1. mengapa gas mulia dalam keadaan bebas bertindak sebagai gas monoat. Nah, Kenapa? kenapa? Karena Dia stabil. sudah stabil
ambil. Oke, atau kurang tepat lagi Kak? Gali lagi Kak? Karena kalau bilang kalau belum tepat lagi. Kurang tepat lagi. Nah, mungkin udah nyari. Oke, karena ya, dia monoatomik. Jadi yang memberi pertanyaan langsung dengan jawabannya ya kan? Oke, udah? Atau masih ada keraguan nih Kak Fani? Enggak ada. Nah, oke, itulah. Oke, terima kasih. Duduk dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 1 ya. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2 sudah. Sekarang kelompok 1. Oke. Paskan ya Kak, 3 video masuk ya ke dalam laptop. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang golongan 8A atau gas mulia. Jadi berdasarkan video yang telah kami amati, balon itu diisi dengan gas helium. Karena helium memiliki densitas yang lebih kecil daripada udara, maka balonnya bisa terbang. Kemudian balon yang ditiup tidak bisa terbang karena densitas udara tiupan itu lebih besar dari densitas udara bebas. Balon yang diisi dengan gas helium dapat terbang karena memiliki densitas yang lebih kecil dari udara. Sedangkan gas yang ditiup dahulu tidak dapat terbang karena densitas tiupannya lebih besar dari udara bebas. Gas helium itu sendiri termasuk ke dalam golongan 8A. Unsur yang termasuk golongan gas mulia itu Oke. kelima unsur golongan 8A di alam. Itu kan di dalam ada 5,24 kali 10 pangkat 6 kali persen dari 1,82 kali 10 pangkat 3% neon, 0,934% argon, 1 ppm crystal, 0,05% sifat-sifat fisik dari golongan 8A. Nomor atom helium 2, xenon 10, neon 10, argon 18, krypton 3, xenon 4. Warnanya helium merah biru, neon merah juga, argon hitam 14, xenon hijau biru. Konfigurasi elektron helium 1s2, neon 2s2, 2p6, argon 3s3, 3p6. Krypton 4s2, 4p10, 4p6, xenon 5s2, 5p6. Titik lelehnya helium 2,2, neon 8,6, argon minus 1,9,4, krypton 1,57,2, xenon 1,11,8. Kerapatannya 0,5, kerapatan helium 0,128, neon 0,9, argon 1,78, krypton 3,7, neon 0,8. Jari-jari kovalen helium 90, neon 130, argon 174, krypton 192, xenon 138. Jari-jari ion helium 3, neon 65, argon 99, krypton 113, xenon 135. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tabel di atas adalah titik leleh dan titik lidi bertambah semakin ke bawah. Jari-jari atom makin ke bawah makin besar. Keelektronegatifan makin ke bawah makin besar. Aktivitas elektron bernilai positif karena makin sulit untuk melakukan elektron karena gas mulia sudah dalam keadaan stabil. Oke. Makin lama suaranya makin hilang. Susah saya dengar.
dengernya. Oke, lanjut. Kemudian sifat-sifat kimia dari golongan 8A gas mulia ini, dia unsurnya itu udah stabil, jadi susah untuk menangkap atau berpisah. Terus unsur-unsur 8A ini ditemukan di alam dalam bentuk gas dan dia udah stabil. Terus dari atom makin ke bawah makin besar karena makin banyak di atom. Terus reaktifan makin ke bawah juga makin besar karena jari-jari atomnya makin besar sehingga makin mudah untuk mengembangkan. Terus titik ini makin ke bawah makin besar karena massa atom relatifnya lebih besar, jadi sehingga atom molekulernya itu makin kuat, jadinya makin susah. Gimana ya? Makin susah untuk melepas ikatannya, jadi butuh titik-titik yang lebih tinggi. Terus ada sedikit senyawa yang dari gas mulia. Itu ada Xe sama ya ada Xe yang bisa membentuk senyawa-senyawa. Terus manfaat dan dampaknya itu, manfaat dari helium itu bisa untuk mengisi balon udara. Terus untuk dicampur dengan oksigen dalam tabung untuk menyelam itu. Terus dampaknya bisa menimbulkan halusinasi pada penyelam jika dicampur dengan hidrogen oksigen. Kemudian manfaatnya neon itu untuk mengisi bola lampu. Neon cair itu bisa sebagai pendingin. Terus dampak dari neon itu kalau kebanyakan hirup itu bisa memicu pusing atau kematian juga bisa. Terus argon manfaatnya untuk kelas titanium pada pembuatan pesawat terbang. Dampaknya kalau berlebihan ya bisa mengakibatkan kematian. Terus manfaat krypton ini untuk mengisi dalam lampu bridge untuk fotografi. Terus dampaknya kalau dicampur dengan xenon itu sifat radioaktifnya itu bakal berbahaya. Terus xenon manfaatnya sebagai obat bius pada pembedahan. Dampaknya sebenarnya xenonnya sendiri sebenarnya nggak beracun, tapi kalau dibentuk dalam senyawanya itu dia sangat beracun gara-gara sifat radioaktifnya ini. Terus manfaat radon untuk terapi kanker, dan dampaknya xenon ini kalau kehirup masuk dalam saluran pernapasan itu bisa mengikat dalam jaringan-jaringan dalam paru-paru. Terus pembuatan unsur gas mulia. Nah, semua unsur gas mulia ini dapat diperoleh melalui distilasi bertingkat kecuali helium sama argon. Jadi jelasin panjang ini gimana? Boleh, singkat aja pun boleh. Oke. Halo, suara. Jadi kalau helium ini dia diembunin. Jadi Ya. diperoleh tuh campuran helium, gas nitrogen dan pengotornya. Habis itu dia itu ada biogenik, ada adsorpsi gitu kan untuk memurnikan si helium tadi kan masih kotor, jadi dimurnikan dulu. Terus nanti dipisah-pisah baru dapat helium gitu loh. Terus kalau neon, argon, krypton, xenon itu dia CO2 dan uapnya dipisahkan dulu dari udara. Terus udaranya diembunkan. Terus panjang. Panjang. Singkat saja. Pokoknya nanti argon, helium dan neon itu ngembunnya duluan. Terus nanti baru argon sama krypton, baru yang terakhir itu xenon. Terus ada radon. Radon ini diperolehnya dari peluruhan unsur radioaktif. Jadi simpulan, bisa kami simpulkan golongan ini dinamakan gas mulia ya gara-gara unsurnya dalam bentuk gas semua. Terus mulia gara-gara mereka ini udah stabil. Terus gas mulia ini ternyata sering kita jumpai nih di sekitar kita, banyak kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Untuk lampu, untuk terapi kanker juga bisa, dan juga banyak sekali dampaknya. Dampaknya itu ya keracunan, tanaman bisa keracunan, kita bisa jadi halusinasi. Dari terapi kanker aja kita bisa unsur-unsurnya itu bisa nempel di paru-paru kita gitu. Jadi refleksi masing-masing. Ayo, coba dulu. Shoot. Sedikit. Konservasi itu juga banyak baca. Jadi banyak membaca. Ya, oke. Terus presentasi udah berani apa masih takut-takut nih? Cut nih. Dari cut aja. Kenapa? Kenapa cut masih takut-takut? Karena saya pemalu. Karena kok
Oke, harus berani, suaranya kencang, ya kayak saya ini kan. Oke, berikutnya Kak Kalisa. Lebih mudah dipahami karena ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari kayak balon diisi helium bisa terbang kalau hidup. Ya, jadi lebih mudah kita mengingatnya ya kalau udah ada contohnya di kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi? Menurut saya sumbernya nggak hanya dari buku jadinya suka. Iya. Jadi bisa dari kita sendiri, kita nyari sendiri dari internet, dari berbagai yang sudah kasih, dari PDF-nya juga, dari YouTube juga. Iya. Jadi lebih banyak sumber yang kita dapat. Masya Allah ya. Jadi belajar saat ini sudah banyak informasinya. Kalian bisa menggali dari mana-mana ya. Sehingga kalau makin banyak informasi yang kita dapat, kita juga makin rasanya, aku pede nih ya untuk golongan gas mulia, gitu ya. Kalau kita udah punya menyimpan banyak informasi, pasti kita akan pede ya. Pertanyaan apa aja kita lahap ya, istilahnya seperti itu ya. Oke, good. Kelompok 1. Sekarang gantian saya pula ya. Oke, kelompok 1 bagus penampilannya hari ini. Saya dari Atika dulu ya. Atika dari awal juga memang sudah bagus ya. Hari ini lebih bagus lagi ya. Oke. Jadi memang seperti itulah ya. Presentasi itu nggak harus takut-takut ya. Berani. Jadi untuk kita bisa berani, percaya diri, suara kita kencang ya karena tadi kita sudah pegang ilmunya ya, sudah pegang informasinya. Kemudian Kalisa juga hari ini tampil juga bagus, sudah ada kemajuannya ya dibanding yang 2 kemarin masih takut-takut ya. Alhamdulillah hari ini sudah tambah. Yang terakhir Cut ini udah ada kemajuan sedikit ya. Nanti masih ada 1 kali lagi kesempatan ya. Cut mesti keluarkan semua powernya ya, jangan takut-takut ya. Suaranya dikencengin aja ya. Oke? Jadi hari ini kelompok 1 sudah bagus. Oke, sekarang giliran kalian untuk melempar pertanyaan. Silakan, mau dilempar kemana pertanyaannya dulu? Kelompok mana? Ke mana dulu? Kami. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 sudah sangat siap dibantai. Oke, apa itu? Kenapa? Nah, Kenapa gas mulia ini apa namanya? kuat gak kuat? Kenapa? Ya bisa ada gimana ya? Kenapa gas mulia ini dia bebas gitu berkaitan dengan yang lainnya? Ya. Oke, jadi tambahkan 1 lagi kata karena sudah 8 berarti sudah stabil. Jadi intinya stabil ya. Oke, next. Kelompok berapa lagi berikutnya Kak? Oke, kelompok Kak. Dengar pertanyaannya Kak Wanda. Unsur yang paling banyak terdapat di udara. Unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara. Argon. Oke, argon. Ya. Berikutnya kelompok Kak Kamia. Siap-siap. Kenapa? Pak Sikin. Kenapa helium itu termasuk unsur kedua paling banyak di alam semesta? Ayo dicari jawabannya. Oke. Di alam semesta itu ini kan di bumi juga. Ini kan Oke, apa kira-kira? Saya ganti pertanyaan aja deh. Ganti pertanyaan. Aduh, oke, apa itu? Apa? Mau nanya apa? Ya udah bacakan, kuat. Dengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah tampil dengan sangat baik hari ini. Sudah banyak kemajuannya dibanding 2 penampilan yang sebelumnya ya, alhamdulillah ya. Jadi mesti saya pompa terus ininya ya, semangatnya ya, ayo gitu ya, mesti diingatkan ya. Tapi sebenarnya pada penampilan pelajaran apa saja ya, memang kita harus ini powerful ya, suaranya mesti dikuatkan, kemudian gesturnya bagus, geraknya, mimiknya, wajahnya jangan apa merenggut ya, harus senyum ya. Seperti apa? Kita sekolah AIS ada 5S apa aja nak? Masih ingat? Sopan, santun ya kan? Kita kan moto kita 5S. Senyum dulu. Jadi apalagi kalau presentasi di depan orang banyak, masa manyun-manyun ya, cemberut-cemberut nggak boleh ya. Oke, jadi setelah penampilan kalian tadi 4 kelompok, seperti biasa kita ada soal untuk menguji kemampuan kalian atau menguji pemahaman kalian. Ini materinya nggak banyak-banyak soalnya ya, soal gas mulia. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dengan baik ya. Oke, silakan diatur dulu duduknya atau gimana? Nah, di sini Kak. Geserkan aja dulu kursinya atau di situ tetap? Oke, ya. Sudah. Kelompok Wanda udah siap? Oke, ya. Kita bagi dulu soalnya. Nanti setelah ini baru kita review kembali, baru kita ambil kesimpulan dan refleksi secara bersamanya ya. 3 aja ya. Oke. Kemudian berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Silakan dikerjakan dengan cepat ya. Kita berkejaran dengan durasi ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Segera dikerjakan dengan cepat ya. Iya, beri 1. Kemudian nanti saya kasih lagi 3 soal yang berkaitan dengan pembelajaran ini juga. Ini sengaja saya amankan nanti. Oke. Agak cepat kita mengerjakannya. Nama jangan lupa nak. Namanya jangan lupa. Ini nanti ya, satu lagi ya. Jadi ada 2 ini. Jadi materi kita ini memang materi yang agak hot ya. Mudah-mudahan kalau kalian memang dari kemarin sudah belajar soal-soal hot, mudah-mudahan hari ini tidak ada mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Ya. Jadi kita memang sudah harus membiasakan berpikir hot, terus mengerjakan soal-soal yang hot juga. Ya, ayo cepat. So yang mau ke toilet cepat ya. Kita berkejaran dengan durasi.
membuat sesuatu ya, namanya model pembelajaran kita itu namanya PJBL ya. Kalau yang sekarang namanya PBL, Problem Based Learning. Kalau yang insya Allah minggu depan ya kita ini kan, kalau nggak ada kendala yang lain-lain, insya Allah kita minggu depan ketemu dengan. Kalau yang sekarang PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti di pertemuan kedua kalian bawa bahannya, kita kerjakan ininya nak. Jangan lupa ditulis nama supaya iya. Apa sih soal iya? Bukan apa sih soal quotes itu? Oh, itu adalah soal tentang ini gitu. Dari kata-kata apa itu quotes? High order thinking skill. Kan yang bahasa Inggrisnya jago-jago kan bisa. Jadi pertemuan kita berikutnya adalah golongan 2A. Kita membuat proyek kita adalah membuat poster kimia ya.
Jadi apapun itu biasakan mandiri. Sampai kalaupun kalian punya kesulitan nanti dalam hidup ya, jangan gampang-gampang apa curhat sama si A, si B ya. Curhatnya sama siapa nak? Allah. Sama Allah, masya Allah ya. Bangun sebelum subuh, sholat tahajud, minta sama Allah. Ya Allah, beri saya jalan keluar ya Allah. Ya Allah, kasih saya kursi di ITB ya Allah. Amin. Nah gitu, minta sama Allah ya. Walaupun kita sudah nilai kita sudah bagus, kita sudah simpel, tapi semua ada yang lebih berkuasa ya dari semua keinginan-keinginan kita itu. Kita berdoa. Jadi kemarin anak saya ini sambil cerita lah ya, sambil kalian mengerjakan apa? Dia bilang Karti, kan anak saya di Kartini, jadi mereka akan apa namanya studi tour. Perpisahannya mereka dalam bentuk studi tour gitu ya. Jadi dan itu mereka mau ke Bandung. Ke Bandung tuh biayanya Enak kali. ya enaknya Enak orang tua aja nggak enak. Biayanya paling sedikit itu 6 juta satu orang. Jadi terus ya anak saya dengan apa biasanya ikut dah katanya. Sambil dikerjakan ya naik, saya sambil mengiringi kalian mengerjakan soal. Kenapa? Saya bilang enggak, kan duit itu nanti bisa untuk siapa tahu perlu ujian mandiri ke Jogja. Ya Allah, saya rasanya oh iya nggak apa-apa. Terserah. Kalau memang keputusan seperti itu nggak apa-apa, saya bilang ya. Kita kan butuh duit katanya. Nanti kita perlu ke Jogja, siapa tahu perlu mandiri. Karena utul kalau ke Jogja UGM itu bisa di Jakarta, bisa di Jogja, tapi di Batam tidak ada. Nggak tahu saya kalau universitas lain tahu kita, tapi kalau UGM itu memang hanya ada dua, dia di Jakarta dan di Jogja. Jadi memang harus keluar. Ya, saya bilang gimana yang terbaik lah, orang tua hanya bisa berdoa, support. Iya, udah dibagi. Kasih apa nak? Halo, yang satu lembar lagi. Jangan lupa, yang satu lembar lagi itu memang bonus karena ini adalah soal hot. Jadi soalnya ada soal bonus 3 soal lagi ya. Oke, karena ini kita berpikir kritis, jadi soalnya pun soal yang agak kritis. Jadi ada 10 soal yang dibagikan. Jadi refleksi itu adalah kita mengingat kembali, review apa yang sudah kita lakukan di pertemuan yang sebelumnya, sambil mengingat dari awal sampai akhir. Oh, kita pembukaan dengan adanya ini video, kemudian ada gambar, kemudian ada PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran Kimpur dan sebagainya ya. Jadi apa yang kalian rasakan, mungkin ada masukan, mungkin ada perbaikan yang kalian usulkan, silakan ya. Namanya proses itu pasti ada plus minusnya. Jadi ya itu juga perlu buat saya ya. Mungkin ada masukan dari kalian yang memang saya perlukan untuk diperbaiki untuk ke depan ya. Oke, kita berkejaran dengan durasi ya nak. Oke, udah. Kelompok 2, kelompok 3, 2. Oke, silakan. Kalau udah selesai silakan dikumpul ya. Ayo cepat kita. Ya. Ya. Oh iya Ibu, terima kasih Ibu. Kak siapa? Maiza. Oke, Kak. Maiza. Kak Maiza jadi nggak konsentrasi nih. Makanannya udah datang. Ya. Itu sesaat dia. Iya, nanti saya kasih tahu linknya ya. Baru kali langsung selesai. Iya. Kenapa malu? Ayo, yang ini. Nah, ini masih bisa nak staples kalian nak masih bisa ditanggung jawab kan? Ayo, bisa dong gitu. Nah,
Ayo, waktu kita 3 menit lagi, 2 menit lagi. Oke. 2 menit lagi, nak. Bisa? Ayo, dikumpul. Nama jangan lupa. Nama. Yuk, udah? Wah, satu lagi. Oke. Kak Afi. Kak Kamia CS. Ayo cepat. Pisang. Mau dijepretnya, nak? Silakan jepretnya. Oke. Ayo jepretnya, nak. Biar kamu itu. Udah. Ya udah, saya nanti Oke, alhamdulillah sudah mulai. Oke, jadi mulai sekarang udah mulai dirancang ya. Kira-kira nanti siapa bentuk apanya, bentuk poster kimianya ya. Nanti yang terbaik kita pajang di kelas, ya. Nanti poster yang terbaik kita pajang di kelas. Kenapa? Ini? Oke, sudah. Oh ya, habis ini nak. Oke. Ya. Oh iya lah. Oh, LKPD kumpul, lupa saya. Oke, LKPD. Ya, tak apa. Nanti saya yang penting bisa dibaca itu aja, ya. Yang akan tulisan dokter sama saya nanti pusing kepala saya. Sila, LKPD-nya dikumpul lah. Tapi nggak Sudah? LKPD-nya? LKPD-nya dikumpul ya. Saya nilai semuanya. LKPD juga soal-soalnya. Saya nilai semua. Oke, iya. Nggak usah. Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah menyelesaikan. Oke, boleh kembali duduknya dulu nak. Oke, ya. Sudah. Oke, ya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kita sudah presentasi. Kemudian setelah itu kita menyelesaikan tadi ada 10 soal HOTS. Ya, alhamdulillah kalian semua sudah menyelesaikannya dengan baik. Dan tadi kita sudah bertukar soal ya, masing-masing kelompok memberi pertanyaan kepada kelompok yang lainnya. Oke, setelah ini ada 2 menit. Halo. Oke, saya minta dari kelompok 1 dulu. Komentar dari kelompok 1 boleh itu dalam bentuk kesimpulan atau refleksi, boleh. Oke, satu aja yang bicara mewakili kelompok 1, apa yang mau dikomentari atau apa yang berkesan dari pembelajaran ini? Mantap. Wah, kata-katanya gak banyak, mantap. Oke, dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok Kamia dulu. Asik. Kelompok 2. Halo. Kelompok 4. Kelompok 4. Halo. Apa? Komentarnya? Jadi ada kesimpulan sudah ya, sudah tadi di waktu kalian presentasikan sudah kesimpulannya apa
apa itu gas mulia ya. Pertama apa kira-kira kesimpulannya? Kelompok satu. Dari kelompok satu apa kesimpulan yang bisa diambil? Stabil, bersifat stabil. Kelompok 2, helium ringan bisa untuk balon udara. Aduh, Kak Wanda ini udah pengen sekali. Kelompok 3, apa? Apanya? Inert ya. Tidak sangat stabil ya, kereaktifannya rendah. Oke. Kelompok 4, apa? Yang bisa diambil kesimpulan? Bukan. Dari pelajaran ini apa? Apa nak? Gas mulia bisa terbangkan. Bisa menerbangkan balon udara ya. Jadi gas mulia ini bersifat tadi apa? Monoatomik. Oke. Kemudian halo, dari warna Kak Afi, bagaimana? Helium apa warnanya? Merah pucat. Kemudian neon warnanya merah. Merah jinja. Kemudian krypton biru. Kemudian xenon biru pucat. Kemudian radon hijau biru. Iya, oke ya. Jadi kemudian titik didih dan titik dayanya juga kalian sudah tahu, jari-jarinya semakin besar karena kulitnya semakin banyak ya, otomatis nomor atomnya juga semakin besar, kemudian masanya juga semakin besar ya. Oke, jadi sudah ya, gas mulia sudah mantap ya, sudah dikuasai ya. Soal hostnya juga sudah dikuasai ya nak ya, alhamdulillah ya. Memang kelas 12 akhwat ini luar biasa ya. Saya bangga nih kelas 12 akhwat nih ya. Oke, sebelum kita tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang masih belum paham, masih bingung? Tidak ada. Oke, alhamdulillah ya. Jadi sudah mantap ya, sudah paham ya semua. Kemudian kita siapkan untuk minggu depan udah ya. Tadi ya kita menggunakan model pembelajaran PJBL (Project Based Learning) dengan membuat apa namanya itu poster kimia ya. Jadi mulai dari sekarang dipikirkan apa yang akan kalian buat dalam bentuk poster kimia ya untuk golongan 2A ya. Oke, karena durasi kita sudah cukup, seperti biasa sebelum pembelajaran diakhiri kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mari kita bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Barakallahu fikum. Semoga Nana Ustazah semua semakin bersemangat belajarnya dan semakin paham akan kimia. Ya, oke. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan, terima kasih. Oke ya, silakan yang mau istirahat boleh istirahat. Iya jadi.